yang menyebabkan makin sulit, makin rapuh, makin runtuhnya jati dirimu. Ya, makin runtuh, makin rapuh atas jati dirimu. Jati dirimu adalah jati diri anak cucumu. Saya Mbah, panjenengan sepertinya senang banget, istilahnya sering banget lah menyampaikan tentang Jawa, tentang kawruh Jawa begitu kan. Ya sebenarnya saya penasaran yang didambakan panjenengan itu apa sih Mbak? Padahal Nusantara ini kan tidak sekedar Jawa begitu loh Mbak. Om wilayah yang jati nuhuni hajat luhur Nusantara tapi uluk salamuni. Kalau orang punya badan ini, siapa yang rawat badannya? Mas Anam punya telinga, siapa yang merawat telinganya? Ya saya sendiri. Ya kan? Lalu kambing, gak usah manusia, kambing punya anak, yang rawat anak siapa? Ya kan? Ini samalah juga yang namanya kita sebagai suku Jawa. Siapa yang akan merawat Jawanya? Betul, Nusantara itu bukan cuma Jawa, tapi punjering lelakon sebagai suh, ibarat sapu lidi. Ibarat sapu lidi itu kan terdiri dari satu yang ngesuh, yang wake, yang menali itu kan dari zaman A sampai dengan zaman Z kemungkinan besar sesuai dengan narasi, sesuai dengan kodrati, kelihatannya adalah Jawa. Ini dari zaman ke zaman, dari waktu ke waktu. Lah, yang lain bukan berarti tanpa ada kompetensi, tidak. Saya tidak mengatakan suku Batak, suku Sasak, suku Dayak ibaratnya adalah tidak punya kompetensi dalam Nusantara, tidak. Saya tidak pernah akan mengatakan itu. Namun suweng punjere atau pusatnya atau sentralnya ya, yang bisa ngesui bukan berarti tanpa dasar. Saya pernah membuat konten dalam channel Kaum Bati itu adalah asal usul suku Jawa kan berasal dari suku Tugu. Suku Tugu itu berarti suku yang bertapa berata. Laksana Tugu Sinukarto. Tugu itu ya Tugu, Sinukarto dikambeni. Jadi kaum tapa berata yang laksana Tugu Sinukarto, seperti Tugu memakai baju manusianya itu. Manusia yang bertapa itu adalah seperti Tugu yang memakai baju maksudnya. Lah ini adalah sebuah kenestapaan apabila kita tidak mau membangkitkan budaya nasional kita yang dimaksud. Kebangkitan ini adalah kebangkitan budaya nasional kita, budaya Jawa kita khususnya. Budaya nasional kita mesti bangkit. Mengapa saya kelihatannya cinta banget dengan budaya gitu loh. Sebab siapa yang akan merawat diri kita kalau bukan kita sendiri? Siapa yang akan merawat bangsa ini kalau bukan bangsa ini sendiri? Nah, taruhlah banyaknya, maaf kalau saya ngomong, pecundang yang tidak punya jati diri. Ya, artinya kalau zaman penjajahan saja itu mengusir penjajah banyak mata-mata ya, banyak ekstremis ya. Kalau itu ya mata-mata gitu loh ya. Orang yang bermuka dua ya. Kalau ketemu kita ikut kita, kalau ketemu Belanda ikut Belanda ini loh. Sehingga kalau terjadi beberapa orang yang demikian, kacau nggak? Kacau nggak negeri ini? Ya, kacau nggak perjuangan 45 itu? Makalah harus punya fondamen atau mentalitas yang tinggi. Taruhlah kita harus orang yang punya mental yang militan, ya, bukan sekedar mental yang abal-abal.
untuk bisa membangkitkan budaya. Sebab saya meyakini pembangunan suatu bangsa akan bisa kukuh, pembangunan suatu desa akan bisa kukuh manakala mentalitasnya itu mencintai budaya sendiri, mencintai desanya itu sendiri. Saya nih di desa Kalisabuk, saya harus cinta dengan desa Kalisabuk. Bagaimana orang lain akan cinta kalau kita itu tidak mencintai gitu loh. Mencinta dalam arti rumongso handarbeni. Rumongso handarbeni sama juga dengan merasa tanggung jawab atas menjadi bangsa Indonesia, atas menjadi suku Jawa, atas menjadi suku Batak, atas menjadi suku Sasak, suku Dayak, dan sebagainya. Rumongso handarbeni itu rumongso tanggung jawab. Bukan merasa memiliki ya. Melik kan bisa ngendong lari kalau istilah Jawa. Karena melik kepada dunia, ya melik kepada pujaan, melik kepada sikap-sikap agar terpuji gitu. Akhirnya melik dengan pujian itu akhirnya lalai. Nah dalam ini saya mengajak, dalam topik ini, Jawa menggugah. Saya ingin menggugah kepada seluruh anak bangsa Nusantara, ya, yang mengakui Nusantaranya. Jika engkau tidak mengakui, tidak masalah. Tapi niscaya engkau akan mendapat, kalau boleh saya ngomong itu, orang Jawa itu mengatakan walat. Walat itu apa? Walat itu ya akibat dari tidak adanya dedikasi atau pengabdian kepada tanah air itu. Sehingga ada sebuah kalau itu berdampak buruk lah pada dirinya, dampak buruk pada dirinya, ya, yang menyebabkan makin sulit, makin rapuh, makin runtuhnya jati dirimu, ya, makin runtuh, makin rapuh atas jati dirimu. Jati dirimu adalah jati diri anak cucumu. Jati diri anak cucumu adalah jati diri keturunan seluruhnya. Lah, lalu bukan berarti budaya ini bertentangan dengan, maaf kata, pahaman Capraja yang disebut agama gitu ya. Bukan berarti harus berbenturan. Yang saya maksud, Mas Anam ini orang apa? Suku apa? Jawa. Suku Jawa, agamaku Islam, umpamanya begitu. Kan beda dengan saya, suku Jawa, agamanya Islam, umpamanya seperti itu. Artinya, posisinya kita adalah, saya lebih menjunjung tinggi tradisi daripada apa etnis apa ya etnis yang berbudaya daripada kita beragaman tapi tidak tahu topiknya. Artinya begini loh, sekarang kalau kita itu mempelajari sebuah bahasa lain, ayat tertentu dengan bahasa lain, kan tidak sepaham dengan bahasa kita gitu loh. Bukan berarti saya mengajak bahwasanya ini adalah bahasa yang paling baik, enggak. Tidak adalah semua itu yang paling baik di muka bumi ini. Ya. Tidak ada sesuatu yang sangat sempurna dan paling sempurna di muka bumi ini. Ya. Tidak ada sesuatu yang paling suci, hingga yang paling suci, yang tersuci itu enggak ada. Artinya saya akan mengatakan di atas langit masih ada langit. Tapi yang paling sesungguh-sungguhnya dalam hidup adalah toto sing rasa. Rasa perasaan yang setiap orang pasti memiliki dan semestinya mesti diterapkan melalui budaya itulah. Melalui budaya itulah kita sudah punya jati diri. Artinya contoh, gamelan ini sesungguhnya ada laras. Laras itu sama juga apa ya? Laras itu menyelaraskan, ya, ngerumat rasa rumangsane urip. Rasa rumangsane urip yang harus dimiliki dan terimplementasi kepada si A si B, dia sira rumangsa aja rumangsa bisa ngrumangsani. Lamun wong liya diciwit, apabila orang lain dicubit, itu akan merasa sakit, makalah kita jangan mencubit. Dan kita pun dicubit akan merasa sakit, makalah kita jangan mau dicubit. Artinya di situ ada sebuah keselarasan, ada sebuah jalur di tengah, ya, jalur di tengah yang tidak mau mencubit dan tidak mau dicubit. Inilah asas budaya masing-masing bangsa, masing-masing suku bangsa, dan terutama punjere saya meyakini adalah Jawa sebagai sumber dari segala sumber, ya. Sekali lagi saya katakan, sumber dari segala sumber budaya. Makanya kalau budaya itu banyak, tapi budaya adiluhum di saya ada di Jawa. Dalam kali ini saya ingin menggugah kepada seluruh
anak bangsa Nusantara ini, mari kita membangkitkan kembali. Kita bangun, kita bangkit dari tidur kita, ya. Kita bangun, jangan selamanya kita tidur, untuk menata kembali apa yang telah tergali oleh leluhur kita, yang sudah terwariskan oleh leluhur kita. Yang Batak tentu ada, yang Sasak tentu ada, yang Dayak tentu ada, yang Jawa pun tentu ada. Kita bangkit, kita taruhlah masing-masing menjunjung tinggi dengan asas toleransi. Asas toleransi itu kan saling menghargai, ya. Ya, satu sama lain dengan prinsip Bhinneka Tunggal Ika ini, niscaya Nusantara, ya, akan jaya kembali seperti sedia kala. Dengan kata lain, panjenengan mengisyaratkan kepada generasi Nusantara ini, istilahnya jangan sampai meninggalkan budaya kita masing-masing. Iya, ya, artinya saya mengajak, ya, membangunkan, saya menggugah bahwasanya kamu itu punya budaya yang adiluhung. Walaupun kamu intelektualnya seperti apapun, kamu jadi ibaratnya kaum elit palapa, ya. Palapa itu kalau yang saya katakan adalah apa? Pasukan elit palapa, artinya pasukan satelit gitu loh. Bisa membuat ini, bisa membuat ini, dan teknologi secanggih apapun, tetap asas-asas kebudayaan suku bangsa kita harus kita bangkitkan kembali, ya. Budaya nasional kita harus kita tata kembali, artinya originilnya, ya, keasliannya. Jangan sampai pudar oleh pengaruh zaman. Terima kasih.